tentang hasil kajian perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Dani Safira, nama saya Putri Darustari. Nama saya Ahmad Abisya. Saya Saka Duwaida Ada. Saya Adria Fadli. Di sini dimulai dari nomor 1, yaitu pengertian perusahaan pembiayaan infrastruktur. Baik, jadi pengertian perusahaan pembiayaan infrastruktur menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PSKKT-010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur ialah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur serta pendukung dari perusahaan pembiayaan infrastruktur sendiri yakni perseroan menengah dan koperasi. Untuk nomor 2 yaitu kegiatan usaha dan infrastruktur yang dibiayai oleh perusahaan infrastruktur, yaitu dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/10/2009, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi yang pertama, pemberian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Dan yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi atau subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Oke, sekarang nomor 3 itu tata cara pendirian dan pemodalan perusahaan infrastruktur. 1. Persyaratan pendirian, yaitu A. Akta pendirian perusahaan. Akta perusahaan harus dibuat oleh notaris dan memuat identitas perusahaan. B. Izin usaha. Perusahaan infrastruktur harus mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. C. Yaitu modal disetor. Modal paling sedikit sebesar 1 miliar rupiah. D. Pengurus dan pemegang saham. Pengurus perusahaan harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang infrastruktur. Yang kedua, yaitu tahap pendirian. Yang pertama, A. Membuat akta pendirian. B. Mengurus izin usaha. C. Menyetorkan modal disetor. D. Mendaftarkan perusahaan. Lalu, permodalan perusahaan infrastruktur dapat dibagi menjadi 5, yaitu dari modal sendiri, utang bank, surat berharga, penyertaan modal negara, dan kerjasama dengan perusahaan swasta. Kemudian nomor 4 yaitu pinjaman dan pendanaan dalam pembiayaan infrastruktur. Di dalam pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 100/PMK.010/2009 untuk membiayai kegiatan dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh dana antara lain dari 1. Menerbitkan surat-surat berharga. 2. Pinjaman jangka menengah atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, organisasi multilateral sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3, bank dan atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri dan di bank. Kemudian pada pasal 23 ayat 1, jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling tinggi 10 kali dalam jumlah modal sendiri dan pinjaman subordinasi. Kemudian ayat 2, pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Paling singkat berjangka waktu 5 tahun. 2. Dalam hal terjadi likuidasi hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada. Dan yang terakhir dituangkan dalam perjanjian tertulis antara perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan pemberi pinjaman. Kemudian ayat 3, pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan jumlah pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1, paling banyak sebesar 50/100 dalam modal disetor. Selanjutnya pada pasal 25, perusahaan pembiayaan
Indonesia dan atau instrumen keuangan lainnya yang mempunyai peringkat investasi. Baik, kesimpulannya, perusahaan pembiayaan adalah wadah perusahaan keluarga yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan. Untuk pembiayaan infrastruktur sendiri khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dalam bentuk badan hukum PT dan koperasi. Perusahaan pembiayaan infrastruktur memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia, namun dengan pendanaan yang kompleks dan regulasi yang rumit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.